Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan video panduan ataupun video review untuk sistem formasi anggota pimpinan daerah Muhammadiyah. Di, di sistem ini akan kami simulasikan untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Pada sistem ini, fungsi utamanya adalah untuk mengelola data AUM dan juga data anggota di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah, di mana pada sistem ini akan ada tiga hak akses. Yang pertama administrator PDM, kemudian administrator AUM, dan juga anggota atau pegawai atau masing-masing anggota. Untuk administrator PDM nanti defaultnya akan kami sampaikan bersamaan dengan masternya. Kemudian administrator AUM nanti bisa dibuat setelah kita membuat data AUM, kita bisa menentukan siapa administrator dari AUM tersebut. Kemudian untuk anggota dan pegawai itu setiap anggota dan pegawai yang ada di sistem ini yang dalam statusnya masih aktif itu bisa login menggunakan username-nya adalah NIK dan password-nya adalah menggunakan tanggal lahir, di mana formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal dengan penghubung strip. Jadi tahun, strip bulan, strip tanggal. Seperti itu. Kemudian untuk admin, nanti defaultnya akan kami sampaikan di masternya. Loginnya seperti ini. Jadi admin, kemudian nanti passwordnya, kemudian administrator PDM. Ini administrator utama di dalam sistem ini. Kemudian kita klik masuk. Setelah klik masuk nanti akan muncul halaman utama dari administrator. Bentuknya seperti ini, di mana masih belum ada data AUM, belum ada data anggota, kemudian juga belum ada anggota baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada data administrator utama ini. Yang pertama, untuk di setting aplikasi, ini kita bisa mengganti profil dari PDM, bisa kita ganti. Kemudian nanti setelah diganti bisa disimpan di sini. Kemudian untuk jenisnya juga bisa ditambahkan ataupun juga dikurangi atau eh, dikelola lah menggunakan halaman di jenis AUM ini. Jadi mungkin ada sekolah, mungkin ada poliklinik, mungkin ada rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya bisa ditambahkan ataupun dikelola di halaman ini. Untuk menambahkannya kita tinggal klik menu tambah, nanti namanya apa, kemudian klik simpan. Dengan catatan jenis ini sudah atau tidak ada di data sebelumnya. Jadi sebelum menambahkan, dicek dulu apakah datanya sudah ada atau belum. Kemudian yang berikutnya untuk jenis anggota ada dua, yaitu anggota Muhammadiyah dan juga simpatisan. Kemudian jika eh, sudah, kita bisa lanjutkan untuk jenis kepegawaian. Jenis kepegawaian di sini kita bisa memasukkan jenis-jenis kepegawaian, misalnya contoh seperti ini, kita tambahkan jenisnya misalnya kepala sekolah misalnya. Berarti nanti ada jenis kepegawaian kepala sekolah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah misalnya guru, guru GTY, jadi ada guru tetap yayasan misalnya seperti itu. Kemudian ada karyawan atau PPY, jadi pegawai tetap yayasan. Nah, seperti ini contoh penambahannya. Nanti untuk yang data lain bisa ditambahkan. Kemudian untuk berikutnya nanti ada jenis tingkat pendidikan, ini sudah kita tetapkan. Kemudian juga ada jenis dokumen, sudah kami sampaikan sampel-sampelnya. Otomatis ini nanti masih bisa ditambahkan, misalnya contohnya sertifikat Baitul Arkom atau BA. Ini sertifikat BA misalnya. Kita simpan, nanti akan muncul di sini. Ini untuk jenis-jenis apa saja yang nanti akan kita pakai pada pendataan ini. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan data AUM. Data AUM ini kita tambahkan dari menu tambah. Ini contoh saja, misalnya SMA Muhammadiyah 1 Sragen, alamatnya misalnya Jalan Ahmad Yani, nomor 112 Sragen misalnya. Kemudian teleponnya bisa diisi, misalnya ini apa ya, info@sman
sma-1.ac.id. Misalnya contoh seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan logo untuk di AUM tersebut. Kita contoh saja, logonya kita coba ambilkan dari logo yang sudah kami simpan aja. Nah, misalnya seperti ini, kemudian saya simpan. Oke, ini sudah tersimpan data AUM. Nah, setelah data AUM ini kita simpan, ini kita baru bisa mengelola data anggotanya. Jadi kita bisa klik ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota, kita bisa mengimport dengan data Excel, kita juga bisa mencetak, dan kita juga bisa mengelola data admin dari AUM ini. Untuk yang pertama kita bisa menambahkan anggota. Ini anggotanya misalnya anggota Muhammadiyah, NIK-nya misalnya 1, 2, 3, 4 aja sebagai sampel. Kemudian NPM-nya, kemudian jenis kepegawaiannya misalnya guru, nama lengkapnya misalnya, kemudian jenis kelamin, ini tanggal lahirnya kita cari. Jadi tanggalnya ini kita bisa cari dari sini. Misalnya lahirnya di tahun 2000, bulan Januari, tanggal 31 misalnya. Golongan darahnya A, alamatnya kita coba aja. Foto nggak perlu kita isi dulu, kita bisa nanti kalau sudah ada fotonya juga bisa dipilih, dimasukkan di sini, tidak kita simpan. Baik, sudah ada satu anggota AUM, kemudian statusnya juga masih aktif tentunya. Kemudian kita juga bisa menambahkan data anggota ini oleh admin utama ataupun oleh admin AUM. Tapi yang pertama kita coba dulu dari menambahkan satu anggota yang ini nanti kita coba tunjuk juga sebagai admin. Coba kita admin. Nah, di sini belum ada, kita coba tambahkan. Namanya misalnya marianto@email. Passwordnya kita masukkan. Kemudian nama pegawai ini kita link dengan data yang sudah ada, karena tadi kita baru menambahkan atau kita baru menambahkan satu data anggota, maka di sini kita tambahkan, kita pilih, kemudian kita simpan. Maka data admin sudah ada. Ini untuk data AUM. Kemudian ketika kita kembali ke rekap, maaf ini kita bisa rekap AUM. Kemudian kita bisa menampilkan di sini sudah ada satu data AUM. Kemudian ketika kita klik tampilkan, maka di sini sudah muncul profil AUM seperti yang tadi sudah kita tambahkan. Kemudian untuk melengkapi atau untuk mengelola data anggota, ini juga bisa dilakukan oleh dua akun, yaitu dari admin yang ada di AUM ataupun admin yang ada di PBM, jadi PDM. Jadi nanti dari dua level itu bisa masing-masing bisa mengelola data anggota. Sebagai contoh, ini juga bisa ditampilkan. Kemudian kita bisa menambahkan dokumen pegawai, riwayat pendidikan, data keluarga, data riwayat kerja, dan seterusnya dengan cara tombol yang ada di sini. Misalnya contoh menambahkan kartu keluarga, kemudian kita cari filenya. Ini sebagai sampel saja, kita coba masukkan dalam bentuk PDF ya tentunya. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini akan bertambah satu buah file kartu keluarga, dan itu jika salah atau diperbaiki kita hapus menggunakan menu yang ada di sini. Kemudian untuk riwayat pendidikan kita juga bisa menambahkan di sini. Oh maaf, untuk keluarga ini bisa kita tampilkan di sini. Nah, contoh seperti ini. Kemudian untuk riwayat pendidikan bisa kita tambahkan dari sini. Misalnya kita mulai dari SD, SD-nya dulu di SD, misalnya contoh saja statusnya lulus, tahun lulusnya misalnya 1998 misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul
Kemudian kita tambahkan SMP-nya misalnya. Contoh, ini lulus, kemudian tahun lulusnya misalnya 2001. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan SMA-nya. Tingkat SMA misalnya satu, lulusnya misalnya 2003. Oke, maka di sini akan muncul riwayat pendidikannya seperti ini. Kemudian jika ijazah-ijazah yang ada di sini bisa kita tambahkan di dokumen pegawai. Mungkin ijazah SMP, ijazah SD, atau yang lainnya. Kemudian data keluarga kita juga bisa menambahkan. Contohnya kita tambahkan istri. Kemudian lahirnya misalnya di Yogyakarta. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 1 bulan 12 2000. Kemudian kita simpan. Oke, untuk data keluarga sudah ditambahkan. Kemudian data riwayat kerja, misalnya pernah kerja di Dinas Pendidikan, tahun mulainya misalnya 2021, tahun selesainya 2022, sudah tidak aktif karena menjadi riwayat, kita simpan. Kemudian kita tambahkan juga riwayat kerja saat ini, yaitu di SMA Muhammadiyah 1. Jadi Sragen ya. SMA Muhammadiyah 1 Sragen misalnya, tahun mulainya 2021, tahun selesainya kosong karena masih aktif. Kemudian kita simpan. Maka di sini ada dua riwayat kerja, di mana yang satu sudah tidak aktif, yang satunya masih aktif seperti ini. Ini juga bisa kita cetak, kita tampilkan profilnya dengan seperti ini. Jadi data pegawainya nanti bisa dikelola atau bisa ditampilkan seperti ini. Ini ketika data pegawai dikelola oleh admin dari PDM. Jadi kita kembali rekap, kita di rekap AUM, sekarang kita bisa tampilkan rekap anggota, di mana muncul data yang sudah kita masukkan, kemudian pendidikan terakhir berdasarkan data terakhir yang kita masukkan tadi, di mana SD, SMP, SMA. Maka yang muncul di sini pendidikan terakhirnya adalah SMA. Kemudian kalau kita tampilkan sama seperti tadi, kita bisa mengelola data-data dari anggota tersebut. Kemudian ada dua kelompok, di sini ada anggota Muhammadiyah dan juga ada rekap untuk simpatisan. Nanti akan bisa dikelola atau bisa ditampilkan di sini. Kemudian kita coba sekarang untuk login sebagai admin AUM, karena tadi AUM sudah kita tambahkan satu, sudah ada data satu anggota, kemudian kita juga sudah menentukan adminnya, maka sekarang kita akan tambahkan untuk data pengelolaan data di sisi AUM. Tadi ada username-nya ini, kemudian kita masukkan password-nya, jangan lupa untuk akses diganti ke administrator AUM. Karena kalau statusnya masih di pegawai atau di sini login-nya akan tertolak seperti itu. Oke, kita masuk. Di sini sudah langsung dimunculkan untuk profil AUM. Kita bisa menambahkan dengan cara yang seperti tadi sudah kita coba, tapi kita juga bisa melakukan import. Dengan catatan ketika import itu kita harus memperhatikan beberapa data yang ada di sini. Jadi kita coba import anggota. Untuk melakukan import, ini kita harus download template terlebih dahulu. Atau kita tambahkan dari anu dulu. Jadi langkah-langkahnya untuk melakukan import anggota. Kalau untuk tambah anggota tadi sudah kita bahas ya, tinggal kita tambahkan, nanti kita bisa tambahkan. Untuk import anggota, kita download template Excel-nya terlebih dahulu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita coba buka filenya. Nah, di sini sudah ada sampelnya, di mana pada kolom-kolom kuning ini adalah kolom-kolom yang wajib untuk diisi dengan mereferensi ke data-data tersebut di atas. Misalnya contoh gini, di sini ada ID jenis anggota, yaitu 1 anggota Muhammadiyah, 2 simpatisan. Kalau di sini kita isi angka 1, maka nanti dia akan terdata sebagai anggota Muhammadiyah. Kalau terisi angka 2 seperti ini, maka akan terdata sebagai simpatisan. Kemudian jenis kepegawaian. Nah, jenis kepegawaian ini kita bisa kembali ke sini. Di sini kita klik, kemudian jenis kepegawaian, ada 3.
1 untuk kepala sekolah, 2 untuk guru, 3 untuk karyawan. Contohnya seperti ini, karena tadi ditentukan dari admin seperti itu. Jadi kalau 1 di sini maka ini akan terdata sebagai kepala sekolah. Seperti itu, tapi kalau misalnya kita isi 2, maka kita akan terisi sebagai guru. Kemudian NIK juga harus diisi yang angka real, misalnya contoh seperti ini. NPM kita isikan, namanya kita coba ganti menjadi misalnya, kemudian tempat tanggal lahirnya diisi. Jangan lupa formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Jadi misalnya ini kita isi contoh seperti ini. Kemudian jenis kelamin ini untuk 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian golongan darah ada A, B, AB dan juga O. Silakan diisi, misalnya ini A, huruf kapital. Kemudian B ini untuk yang belum menikah dan N untuk yang sudah menikah. Kemudian alamatnya juga diisi, nomor handphone dan email. Jadi nanti ini kan terisi. Ini sekali lagi kalau 1 adalah anggota Muhammadiyah, 2 adalah simpatisan. Ini kita coba untuk ke 2 seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan dan sudah kita lengkapi, nanti kolom bawah ini bisa ditambahkan. Jangan lupa untuk kolom bawah yang kosong ini kita hapus dengan cara di delete. Jadi nanti tidak ada baris kosong yang ikut terimport. Ini penting. Kemudian untuk kolom A, B, C, D sampai M itu tidak boleh dirubah. Jadi untuk kolom A sampai M itu tidak boleh dirubah. Karena ini sudah template yang kita tetapkan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses import. Tadi kita masuk di import. Kita tadi sudah mendownload, sekarang kita upload file yang sudah kita download tadi. Kita coba simpan. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, di sini sudah ada muncul 2 anggota, yaitu 1 yang sudah kita tambahkan dari menu atau dari akun admin PDM. Kemudian yang kedua ini diimport dari akun admin AUM. Seperti itu. Ini sama-sama nanti bisa akan masuk kepada AUM yang sudah ditetapkan. Ini bisa kita tampilkan sama, ini bisa kita tambahkan data-data, baik data pegawai untuk dokumennya, data pendidikan, data keluarga, riwayat kerja, dan seterusnya. Kemudian ketika kita masuk ke rekap anggota, maka di sini akan ada perbedaan yang dimana 1 sudah kita lengkapi riwayatnya, yang satunya belum. Dari sini kita bisa juga untuk mengelola atau menambahkan. Misalnya contoh seperti ini, data pegawai kita tambahkan, misalnya sama kartu keluarga, kemudian data-data KTP, data yang lainnya, ini bisa kita tambahkan di sini. Kemudian untuk menampilkan kita tinggal klik menu file ini. Untuk merubah ini bisa kita hapus, kemudian kita tambahkan ulang. Kemudian untuk riwayat pendidikan juga sama, ini bisa kita tambahkan mulai dari SD, misalnya SD-nya di SD Karangwaru, misalnya. Karangwaru, lulusnya misalnya tahun 2020 misalnya. Kemudian ini kita simpan. Kemudian kita tambahkan SMP-nya. Misalnya SMP Muftiga Yogyakarta. Lulusnya misalnya tahun 2023. Kita simpan, kemudian data keluarga misalnya belum ada, kemudian data riwayat juga belum ada, maka ketika ini kita tampilkan di rekap anggota, maka yang tadi SMA, yang sekarang SMP untuk pendidikannya. Jadi seperti itu untuk mengelola data AUM ini. Jadi ini bisa kita tambahkan, kemudian bisa dikelola masing-masing anggota. Kemudian di sini nanti akan muncul rekap anggota, 1 rekap dari jenis anggota Muhammadiyah. Kemudian yang kedua untuk simpatisan juga akan muncul untuk khusus anggota yang dengan jenis anggota simpatisan. Kemudian data-data anggota ini masih bisa diubah dengan menggunakan menu update profile, yaitu misalnya menambahkan foto, kemudian merubah statusnya misalnya sudah tidak aktif, itu bisa dikelola dari sini. Tidak aktif ini untuk anggota yang tadinya aktif di AUM tersebut kemudian mengundurkan diri, misalnya seperti itu. Maka tidak perlu dihapus, tetapi statusnya dibuat tidak aktif.
Tetapi untuk anggota yang akan berpindah ke AUM yang lain itu bisa diedit atau bisa dikelola oleh admin PDM. Tadi misalnya contoh saat ini aktif di SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Ternyata tahun depan aktif di atau pindah induknya di SMK Muhammadiyah 1 Sragen. Nah, proses perpindahan itu bisa dilakukan oleh admin PDM. Seperti itu. Jadi untuk admin AUM tinggal melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh admin PDM. Seperti itu. Kemudian akun admin PDM tadi, setelah login kita bisa mengelola data password. Tadi password yang diberikan oleh admin AUM itu bisa diubah. Kemudian juga bisa kita simpan di sini. Setelah disimpan, kita bisa keluar. Maka sampai di sini pengelolaan data anggota oleh admin AUM sudah selesai. Dan nanti akan kita lanjutkan untuk pengelolaan data oleh anggota AUM sendiri. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita login sebagai anggota, di mana kita masukkan NIK, kemudian kita masukkan tanggal lahir, data dummy yang kita tambahkan di sini, dengan format tahun, kemudian bulan, dan juga tanggal. Kemudian kita klik masuk. Nah, di sini akan menampilkan profil dari anggota, satu anggota tentunya satu profil. Kemudian kita klik menu profil anggota, kita masukkan di sini atau kita bisa tampilkan dari menu cetak. Kemudian untuk pengelolaan atau penambahan data kita bisa lakukan dari menu tambah. Jadi misalnya kita mau menambahkan dokumen, kita bisa tambahkan di situ. Kita pilih jenisnya apa, kemudian filenya kita cari, kemudian kita simpan, maka dokumen itu akan masuk ke dalam sistem seperti ini. Nanti datanya bisa ditampilkan dari menu tampil. Kemudian berikutnya kita bisa menambahkan data riwayat pendidikan dengan kita pilih untuk riwayat pendidikannya, kemudian nama instansinya atau nama sekolah atau kampusnya, kemudian sudah lulus atau belum, kemudian lulusnya kapan, dan kita bisa simpan. Kemudian sudah tampil ada di situ. Kita juga bisa menambahkan data riwayat keluarga. Jadi untuk jenisnya apa, kemudian nama lengkapnya kita masukkan di situ. Kemudian kita masukkan di tempat lahir, jenis kelamin, kemudian tempat lahir. Setelah tempat lahir, nanti kita akan lanjutkan untuk tanggal lahir. Oke, tanggal lahirnya seperti ini. Kita simpan dan masuk di sini. Oke, jadi data keluarga akan bertambah. Kita juga nantinya bisa menambahkan data riwayat kerja dari menu tambah. Yang ada di sini, nama instansinya, kemudian tahun mulai, tahun selesai, statusnya masih aktif atau tidak, kemudian kita simpan. Nanti datanya akan masuk di sana. Kemudian kita juga bisa menampilkan di versi cetak, yaitu di cetak profile, dan tampil seluruh data-data yang tadi sudah kita masukkan oleh anggota itu sendiri. Kemudian sampai di sini sebenarnya sudah selesai untuk pengelolaan data dari anggota tersebut. Sekarang kita coba untuk login sebagai admin utama di PDM untuk menampilkan data-data yang tadi dimasukkan oleh masing-masing anggota. Tampil, kita klik di rekap anggota atau rekap. Kemudian salah satu perubahan yang bisa kita lihat adalah contohnya di pendidikan terakhir yang tadinya SMA sekarang sudah berubah menjadi S1. Kemudian kita bisa tampilkan untuk lebih lengkap perubahan apa saja yang tadi dilakukan oleh anggota, itu bisa diakses oleh admin PDM ataupun oleh admin AUM di masing-masing AUM. Seperti itu. Kemudian kita bisa nanti melanjutkan untuk yang lain, data AUM itu bisa ditambahkan dari menu AUM, kemudian nanti anggota bisa kita tampilkan dari menu-menu di rekap anggota, baik itu anggota Muhammadiyah ataupun simpatisan. Kemudian sistem ini juga sangat dimungkinkan untuk berkembang untuk sesuai dengan kebutuhan di pimpinan daerah Muhammadiyah ataupun di masing-masing AUM untuk data kepegawaian ini.
sehingga nanti akan membantu pengelolaan data keanggotaan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah khususnya ataupun pada pimpinan daerah Muhammadiyah pada umumnya. Jadi sekali lagi aplikasi ini masih bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan yayasan atau kebutuhan lingkup organisasi. Jadi seperti itu. Kemudian data-datanya juga ada di sini. Nanti ada menu panduan yang nanti akan kita tambahkan atau kita tampilkan video dari yang sedang Bapak Ibu tonton ini bisa diakses dari menu panduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.